Selamat datang kembali di materi Quantum Espresso menggunakan Burai. Sekarang kita akan lanjut mengenai penentuan sifat magnetik dari suatu bahan, yaitu bagian kedua tentang fixed moment. Jadi kalau di sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana men-set arah dari momen magnet atau spinnya, itu ke arah mana, ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, bisa yang kolinear atau non kolinear. Nah, yang sekarang kita tetap menggunakan kolinear atau non kolinear, tapi kita set si besarnya dari spin dan arahnya itu tidak boleh berubah lagi, sehingga Quantum Espresso tidak akan mencari solusi dengan energi paling rendah seperti itu. Nah, kalau dilihat dari menu dari di Quantum Espresso, untuk fixed magnetization itu ada 3 buah, yaitu non, total, dan atomic. Jadi kalau non itu adalah untuk yang tidak difikskan. Jadi Quantum Espresso-nya nanti akan mencari solusi kira-kira arah spinnya itu lebih ke arah mana dan besarnya itu seperti apa, sehingga mendapatkan energi yang paling rendah. Tapi ada kalanya kita butuh mengunci nilai spinnya atau momen magnetnya itu supaya kita bisa teliti lebih lanjut untuk kasus-kasus yang lebih kompleks. Ada 2 buah fixed magnetization. Yang pertama itu adalah total. Jadi 1 unit cell itu kita fixkan nilainya berapa. Jadi seakan-akan ini 1 unit cell seperti ini. Lalu kita fixkan arahnya kemana dan besarnya seperti apa. Totalnya seperti itu. Jadi M-nya itu magnetisasi totalnya itu sama dengan C, nilai yang kita tentukan. Lalu ada juga yang atomistik. Kita set setiap atom yang ada di sana itu nilainya berapa. Jadi untuk misalkan atom yang pertama spinnya nilainya berapa, atom kedua nilainya berapa, atom ketiga, dan seterusnya. Jadi ini manual untuk spin ke spin seperti itu. Nah, kenapa ini cukup penting? Seperti yang tadi sudah dikatakan, bahwa untuk kasus sederhana ini ya biasa saja, kita bisa langsung hitung tanpa perlu mengubah-ubah apapun. Tapi ada kalanya ketika kita perlu meneliti suatu fenomena. Salah satu contohnya itu yang canting. Jadi spinnya itu ternyata agak menjauh dan memiliki sudut tertentu, atau yang disorder atau yang acak-acakan gitu. Itu kita bisa teliti untuk lebih lanjut gitu, untuk yang lebih kompleks lagi. Nah, untuk lebih kompleks lagi tentunya kita perlu memfixkan. Jadi untuk yang pertama, fixed magnetization itu bisa di set kalau kita di Burai itu di sini. Contohnya saya load dulu example C file dan besi supaya yang paling mudah tentunya. Jadi ininya kita biarkan saja, kita pindah langsung ke SCF dan pilih ke yang magnetisasi. Untuk yang kolinear dulu. Kalau untuk total itu nanti kita perlu mengubahnya di sini. Magnetisasi totalnya itu berapa sih? Misalkan 10,0, misalkan seperti itu. Tapi ini sepertinya terlalu besar. Misalkan 5 seperti itu. Nah, untuk yang di bawah ini nanti ini hanya sebagai tebakan awal saja. Tapi nanti nilainya akan diubah sehingga nanti total magnetisasinya itu akan menjadi 5 sesuai yang di atas ini. Nah, untuk yang non kolinear juga sama, totalnya berapa, tapi arahnya juga ada kemana. Total ke arah, misalkan ini untuk yang sumbu X nya 0 saja, sumbu Y nya juga 0, tapi untuk sumbu Z nya 5 gitu. Nanti tebakan awalnya ini masih sama. Oh, ternyata tebakan awal di sumbu Z nya segini, seperti itu. Nah, untuk yang kasus atomik itu bedanya di sini. Jadi yang di bawah ini magnetisasinya akan dikunci, jadi ini yang akan diubah-ubah, tapi nilai tebakan ini yang akan dikunci. Misalkan saya magnetisasinya ingin jadi 0,5, itu nanti atomnya itu, semua atom itu dipaksa nilainya 0,5 μb seperti itu. Nah, untuk yang non kolinear itu sama, tapi dia punya arah dipaksanya itu sumbu X, sumbu Y, atau sumbu Z seperti itu di sini. Nah, kalau kita kembali lagi
Misalkan saya ingin tahu nih, sebelumnya saya sudah menghitung menggunakan perhitungan yang tidak fix moment, tidak fix magnetization. Jadi ini hasilnya magnetisasinya, saya pakai itu sebagai referensinya. Nah, lalu saya variasikan, diperkecil dan diperbesar seperti ini dari 0, 2, 6, 8, dan 10. Saya hitung total energinya berapa dan magnetic momentnya itu berapa. Ternyata kalau kita hitung dengan fix total, ini total magnetisasinya kita set fix, itu keadaan energinya seperti ini. Jadi ketika magnetisasinya di set 1 itu cukup rendah, tapi setelah dinaikkan lagi sampai 4,38 itu ternyata memang yang paling rendah di sini. Ketika kita semakin perbesar, ternyata energinya jadi semakin besar, sehingga ini keadaan yang tidak stabil atau tidak diharapkan nantinya. Nah, untuk magnetic momentnya itu ketika kita paksa dengan nilai tertentu total magnetizationnya, itu keadaannya linear. Jadi dia mengikuti, kalau semakin mengecil maka magnetic moment semakin kecil juga, kalau semakin besar magnetic momentnya semakin besar juga, walaupun tidak se ekstrim kenaikan dari total magnetization di sini, tapi dia cukup berbanding lurus gitu perubahannya. Nah, untuk yang fixed magnetization di atomic, tentunya kita set satu-satu dari setiap atomnya gitu, kalau misalkan kita pisahkan. Tapi kalau misalkan semuanya kita set sama, hanya kita paksa saja atomnya itu berapa, nanti kita bisa variasikan. Ini contohnya, ini adalah yang optimize, yang sudah dihitung oleh Buray secara otomatis 2,24 seperti yang di video sebelumnya. Lalu saya perkecil dan perbesar, saya hitung total energinya, dan ini keadaan kurva kestabilannya. Jadi awalnya ternyata kalau kita paksa 0,5 itu energinya sangat besar sekali yang dibutuhkannya. Tapi kalau kita turunkan jadi 1 dan 2,24, ini memang yang paling minimum di sini. Lalu kalau kita perbesar lagi menjadi sangat tidak stabil lagi karena energinya sangat besar seperti ini. Nah, jadi quantum espresso sudah menentukan atau mencari nilai optimum dari momen magnet atau total magnetisasinya itu memang sudah terbukti di sini. Kalau kita ubah-ubah itu memang nilainya dengan energi yang paling rendah. Tapi bukan berarti paling rendah itu yang kalau diteliti biasanya kadang kita ingin memainkan keadaan yang lain gitu. Bagaimana kalau terjadi seperti ini? Dan itu mungkin jadi salah satu hal yang menarik lainnya. Jadi keadaan yang paling stabil bukan tentu itu yang harus diteliti saja, tapi keadaan yang tereksitasi atau yang ada gangguan menyebabkan si spinnya itu berubah, itu pun layak untuk diteliti seperti itu. Nah, untuk video kali ini hanya sebatas untuk bagaimana sih caranya men-set fix moment ya, atau fix magnetization di quantum espresso menggunakan Buray. Nanti kita akan lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih.